Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema hubungan manusia dengan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat, Abdullah bin Aun berkata bahwa salaful salih terdahulu apabila bertemu mereka saling berwasiat, dan apabila mereka bertemu mereka sering menulis 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man amila li'a akhiratihi kafahullahu amrahu dunyahu, yang artinya siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, yang ia beramal untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Yang kedua, man asolaha sariratahu aslaha Allahu ala niyatahu, yang artinya siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Yang ketiga, waman aslaha man bainahu wa bainaha wa bainallahi aslaha Allahu man bainahu wa bainan nasi, yang artinya siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan ia dengan manusia. Sungguh 3 perkara yang agung ini, saudaraku. Yang pertama, siapa yang lebih fokus untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Artinya hatinya hanya mengharapkan kehidupan akhirat, bahkan ketika ia melepaskan aktivitas dunia pun yang ia harapkan adalah akhirat, berupa akhirat. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hatinya ia mengharapkan pahala dari setiap aktivitas-aktivitasnya. Ia berusaha untuk mengejar akhiratnya karena ia tahu dunia hanyalah perkara yang hina dan fana, tidak ada kata kekal selamanya. Coba Mas Irfan sebutkan hadis yang berkaitan dengan ini. Baik, Pak Awan, terima kasih. Saya akan coba menjawab tentang hadis yang berkaitan dengan yang Bapak sebutkan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana hammuhul akhirah ja'alallahu syamlah wa ja'ala inahu fi qalbi wa atajhud dunya wa hiya rahimah, yang artinya siapa yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya, dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan atas penjelasan hadisnya. Jadi orang yang mengingatkan kehidupan akhirat, dia tidak akan pernah bersedih di saat ia kehilangan dunia. Ketika ia terluput dari dunia, ia pun tidak menyesal. Yang ia sesali ketika ia terluput daripada amalan kehidupan akhirat. Di saat ia terluput dari sholat tahajud, ia menyesal. Di saat ia terluput dari kebaikan, ia pun menyesal. Begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita, apalagi sholat yang tepat waktu. Coba Mas Rizky jelaskan tentang manfaat sholat tepat 5 waktu. Baik Pak, terima kasih. Manfaat melaksanakan sholat tepat waktu yaitu 1. Dicintai Allah melebihi berbakti pada ibu bapa dan berjihad. 2. Allah menjanjikan surga. 3. Gugurnya dosa-dosa. 4. Pahala kebaikan yang amat besar. 5. Memperoleh kemuliaan. Sudah selesai. Ya, Mas Rizky, benar sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Yang kedua, siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Orang yang memperbaiki batinnya
hatinya, rahasianya dengan Allah, pasti Allah akan perbaiki lahirnya, di mana ia berusaha berpikir bagaimana membeningkan hatinya dari berbagai macam perkara yang bisa menghancurkan agamanya. Ia bersihkan dari kesyirikan, ia bersihkan dari mengagungkan selain Allah, dan ia bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang bisa merusak, penyakit syahwat, penyakit syubhat, dan penyakit dengki, kesombongan, penyakit-penyakit yang lainnya, yang tentunya mengakibatkan ia tidak selamat dari kehidupan akhiratnya. Maka ia berusaha memperbaiki tentang kebaikan dan kebeningan hatinya, karena itulah perkara yang bisa bermanfaat nanti pada hari kiamat. Coba sebutkan ayat yang berkaitan dengan ini. Coba tolong Mas Irfan jelaskan. Baik Pak, terima kasih. Saya akan coba menjawab ayat yang berkaitan dengan itu ya Pak. Ada di surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Untuk penjelasannya seperti ini Pak, mohon koreksinya. Hati yang selamat daripada cinta dunia yang berlebihan, hati yang selamat dari mengagungkan selain Allah, hati yang selamat daripada mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Merekalah yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Karena keselamatan kita di hari kiamat tergantung keselamatan hati kita. Mungkin itu Pak yang dapat saya jelaskan. Yang artinya mohon maaf. Terima kasih Mas Irfan, bacaan ayat dan artinya. Saya tambahkan penjelasannya. Jadi siapa yang memperbaiki rahasianya, hatinya, batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Ia akan terlihat dari mata, menunjukkan rasa takut kepada Allah, akan terlihat dari lisannya tak berucap kecuali apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatannya tidakkanlah berbuat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala untuknya. Karena itu ia tahu bahwa Allah mengetahui setiap gerak-geriknya, sehingga akhiratnya rasa takut pun tumbuh di hatinya. Maka berusahalah sesibuk memperbaiki hati kita, niscaya Allah akan perbaiki amalan kita. Berusahalah kita untuk memperbaiki rahasia kita di saat kita sendirian, di saat tidak ada manusia yang mengetahui, di saat kita sendirian di kamar kita pun kemudian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan menjadikan kita baik di hadapan manusia. Kemudian perkara yang ketiga, perkara syarat terdahulu, saling berwasiat sesama mereka, yaitu baik untuk yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah yaitu dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki kekhusyuan dalam sholat kita, memperbaiki lurusnya ibadah kita. Kita berusaha supaya hati kita selalu mengingat Allah. Orang yang memperbaiki zikirnya pasti Allah akan selalu ingat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, untuk penjelasannya ayatnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 152. Coba Mas Irfan jelaskan ayat yang saya sebut tadi. Surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu.
dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Terima kasih Mas Irfan atas penjelasannya. Sekarang Mas Rizky tolong jelaskan penjelasannya. Terima kasih Pak. Apabila Allah ingat kepada kita, pasti Allah akan memberikan kepada kita berbagai macam bantuan dan pertolongannya. Maka siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai, kita mencintai Allah melebihi segala-galanya. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Allah sangat kita takuti, bahwa ketika kita sendiri kita takut untuk memaksiati Allah. Terima kasih Mas Rizky atas penjelasannya. Walaupun ini ya sama-sama belajar, tolong ya nanti ke depannya lebih rajin lagi belajarnya. Ya Pak. Jadi memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Kita hanya berdoa kepadanya, kita hanya berharap kepadanya, kita tidak berharap kepada manusia. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita banyak bertobat dan istighfar kepadanya, memohon ampunan dan dosa-dosa kita, karena manusia tidak lepas dari dosa. Ia perbaiki hubungannya dengan Allah, maka siapa yang memperbaiki hubungan dengan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Dijadikan hati manusia mencintainya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril, dan Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Lalu Jibril pun mengumumkan di seluruh makhluk yang ada di langit sana, wahai penduduk langit, sesungguhnya si fulan dicintai oleh Allah, maka cintailah ia. Lalu kemudian diterima penerimaannya dan muka bumi ini. Baik Bapak, kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi tentang hubungan manusia dengan Allah, dari mulai pengertiannya, kemudian hadis atau surat apa saja yang menjelaskan betapa pentingnya manusia menjalin hubungan baik dengan Allah. Ya baik, di kesempatan kali ini teman-teman semua di sini, saya akan mencoba mengulang kembali isi dari inti materi kali ini, atau merangkum dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Berikut isinya. Ada 3 penjelasan yang paling utama dari pembahasan tadi. Apabila kita sebagai manusia ingin menjalin hubungan baik dengan Allah, di antaranya yang pertama, siapa yang lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, dalam artian yang ingin beramal untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Subhanallah, orang yang menginginkan dan di hatinya keinginan yang terbesar adalah kehidupan akhirat, Allah berikan 3 perkara kepadanya. Di antaranya yang pertama, Allah kokohkan urusan dia, artinya ia akan bisa istiqomah, ia akan bisa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia ini, sehingga ia kuat dalam menghadapi itu semua. Yang kedua, Allah jadikan hatinya kaya, ia penuh qanaah
ia merasa cukup dengan yang ada. Ia menjadi orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Dan yang terakhir, Allah akan menjadikan dunia mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Kemudian poin yang kedua, yaitu siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Bahwasanya yaitu ia akan terlihat dari matanya menunjukkan rasa takut kepada Allah. Ia akan terlihat dari lisannya tak berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Dan yang terakhir, dari perbuatannya tidaklah berbuat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi untuknya, karena ia tahu bahwa Allah mengetahui setiap gerak-geriknya, sehingga akhirnya rasa takut pun tumbuh di hatinya. Dan poin terpenting yang ketiga yaitu siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah, Allah akan perbaiki pula hubungan ia dengan manusia. Dimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah, diantaranya yaitu kita bertawakal kepada Allah, kemudian menyerahkan seluruhnya urusan kita kepada Allah. Kita hanya berdoa kepadanya, kita hanya berharap kepada Allah, dan kita tidak berharap kepada manusia. Selanjutnya kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita banyak bertobat dan beristighfar kepadanya, memohon ampunan akan dosa-dosa kita, karena manusia pasti tak lepas dari dosa. Ia perbaiki hubungannya dengan Allah. Maka dari itu teman-teman, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Dan yang terakhir, tidak perlu kita memikirkan cinta manusia kepada kita, karena manusia hatinya berbeda-beda. Hari ini dia bisa cinta kepada kita, entah besok dia akan benci kepada kita. Sedangkan apabila Allah cinta kepada kita, Allah mampu menjadikan hati manusia mencintai kita. Sehingga mari teman-teman, perbaikilah hubungan kita dengan Allah, perbaikilah hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa dengan cara ibadah kepadanya, maka itulah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.